Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya semua hari ini? Saya percaya kita semuanya sehat, kita bangun dengan kondisi yang tidak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, saya mengajak kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan boleh bangunkan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kami pemahaman agar kami bisa mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Yehova Shalom. Yehova Shalom Bapak Ibu Saudara adalah salah satu pernyataan yang tertulis di Alkitab, walaupun di dalam Alkitab yang kita pegang tidaklah tertulis secara langsung. Namun jika kita menggali, ternyata ada Yehova Shalom itu. Saya mengajak kita memperhatikan satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Menuliskan demikian. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Gideon. Gideon adalah seorang hakim, yang dimana Tuhan boleh pilih Gideon itu dengan usia yang relatif masih muda. Namun, itu tidak menjadi alasan untuk Tuhan boleh memakai seorang Gideon. Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini, di ayat yang ke-24, jikalau kita mencoba membandingkan dengan berbagai terjemahan, di dalam terjemahan bahasa Inggris, di versi King James Version, kata Tuhan itu keselamatan, itu diganti menjadi suatu istilah yaitu Yehova Shalom. Lebih jelas lagi, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya mengambil dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK, kata Tuhan itu keselamatan diartikan Tuhan sumber sejahtera. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa perbandingan terjemahan ini, dapat dipahami bahwa Yehova Shalom itu adalah sebuah frasa dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan adalah damai sejahtera, atau Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu. Yang dimana nama ini muncul pada saat Gideon membangun sebuah mezbah untuk Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan menyatakan damainya terjadi bagi Gideon ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu Gideon menghadapi suatu krisis, Gideon menghadapi suatu permasalahan yang dimana bukan hanya dia, tapi seluruh bangsanya. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan boleh memberikan damainya, sehingga Gideon menyatakan, Engkau Yehova Shalom, atau Tuhanlah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita akan sama-sama lebih dalam lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang selama ini kita kenal adalah sumber sejahtera bagi kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara, muncul suatu pertanyaan sederhana begini. Bagaimana sih upaya dari Gideon untuk dia bisa memahami, untuk dia bisa mengerti cara kerja Tuhan menyatakan damai sejahtera bagi dirinya? Sehingga kita juga dapat memahami bagaimana cara Tuhan menyatakan damainya bagi kita bersama. Ada beberapa upaya yang Gideon coba lakukan untuk dia dapat bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang pertama ialah upaya yang Gideon lakukan untuk dia bisa memahami cara kerja Tuhan ialah, saya mau bilang bahwa Gideon gak akan mungkin bisa merasakan damai sejahtera Tuhan jikalau Gideon hidup dalam kekecewaan. Satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata begini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Selanjutnya di ayat yang ke-13 di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 menuliskan, jawab Gideon kepadanya,
"Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Bapak Ibu Saudara semuanya, peristiwa ini terjadi ketika Gideon ini sedang asik mengerjakan pekerjaannya yang biasa dia lakukan. Namun pada saat itu tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pribadi, yang dimana pribadi itu menyapa dengan sapaan hangat kepada Gideon. Sederhananya mungkin, "Hai Gideon, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah engkau sehat?" Namun Gideon menjawab sapaan hangat itu dengan jawaban yang agak ketus. Tadi di ayat yang ke-13 kita boleh melihat bagaimana Gideon menjawab itu, meresponnya itu dengan sebuah rasa kekecewaan. Wajar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena situasi yang Gideon hadapi itu di luar dari apa yang dia dengar selama ini. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa terkadang di dalam kita menjalani hari-hari kita, terkadang itu nggak sesuai dengan apa yang orang lain katakan. Terkadang itu nggak sesuai dengan apa yang mungkin kita dengar, kesaksian-kesaksian dari banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti itu menunjukkan bahwa sepertinya Tuhan itu jahat. Bukan berarti itu menunjukkan bahwa sepertinya Tuhan itu lepas tangan, tidak membela kita. Namun sebaliknya, lewat peristiwa itu, lewat sapaan hangat yang Tuhan nyatakan kepada Gideon, Tuhan ingin mengajarkan kepada Gideon untuk Gideon melepaskan rasa kekecewaan yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara semuanya, seringkali yang menjadi penghambat untuk kita nggak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan ialah rasa kecewa kita kepada Tuhan. Oleh karena kita melihat situasi sekitar, oleh karena kita melihat fakta lapangan yang ada, sehingga akhirnya secara tidak langsung kita menumbuhkan rasa kecewa kita kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 13 ayat 57 dan 58. Ini adalah peristiwa ketika Yesus pulang kampung, kembali ke kampungnya yaitu Nazaret. Ayat firman Tuhan ini menuliskan, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak baik mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah Yesus pilih kasih? Apakah Yesus sepertinya membeda-bedakan orang? Mujizat kepada si A apakah berbeda kepada mujizat si B? Saya mau bilang bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Namun dari peristiwa ayat ini mengingatkan kita bahwa mengapa di kampung halamannya sendiri tidak baik dilakukan mujizat. Saya mau bilang penyebab utama bukan karena Yesus pilih kasih, namun penyebab utama dikatakan mereka kecewa dan menolak Dia. Sehingga oleh karena kekecewaan dan menolak Dia, akhirnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Apa yang menjadi penyebab mereka kecewa dan menolak Yesus? Ketika Yesus pulang kampung kembali ke Nazaret, orang-orang di kampungnya mengenal bahwa bukankah Dia adalah anak si tukang kayu? Mengapa Dia melakukan sesuatu hal seperti ini? Bapak Ibu Saudara, orang-orang di kampungnya melihat Yesus dari latar belakangnya. Bapak Ibu Saudara, saya bilang bahwa kalau kita melihat Tuhan itu dari sudut pandang yang negatif, maka percayalah, itu akan membuat kita kecewa kepada Tuhan. Namun sebaliknya, kalau kita melihat Yesus dari sudut pandang yang positif, mau Dia melakukan mau bagaimanapun, kita akan senantiasa percaya dan kita akan senantiasa tahu bahwa apapun rancangannya yang Dia nyatakan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan yang membawa kepada kecelakaan. Walaupun terkadang cara kerjanya di luar pemikiran kita, namun kita tetap yakin bahwa itu akan membawa damai bagi kita bersama. Maka lepaskanlah rasa kecewa kita. Jangan biarkan kita selamanya diikat oleh rasa kecewa kita. Karena penyebab kita nggak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan, ialah karena kecewa kita kepada Tuhan. Lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua,
Bagaimana upaya dari seorang Gideon untuk bisa merasakan cara kerja Tuhan menyatakan damainya bagi dirinya ialah, saya mau bilang bahwa hal yang kedua, Gideon gak akan mungkin dapat berkata Tuhan sumber damai sejahtera jikalau Gideon hidup dalam keraguan-raguan. Satu ayat firman Tuhan selanjutnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang 14 dan 15 berkata, ayat yang 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang ke-15 menuliskan, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingin memakai Gideon, Tuhan pakai Gideon dari sejak masa mudanya. Namun Bapak Ibu Saudara, itu menjadi alasan bagi seorang Gideon untuk merasa minder. Untuk merasa, benarkah Tuhan, aku yang engkau pakai? Dengan kata lain, Gideon ragu-ragu kepada Tuhan. Dari seorang Gideon kita belajar bahwa Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan keraguan-raguan itu muncul dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan rasa keraguan itu muncul dalam diri kita yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor luar. Namun sebaliknya, dari Gideon kita harus belajar bahwa kita harus membebaskan diri kita dari rasa keraguan-raguan. Karena ketika kita ragu, kita nggak akan bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika Petrus dengan langkahnya iman yang pasti, tanpa keraguan sedikit pun kepada Tuhan, Alkitab mencatat dia bisa berjalan di atas air. Namun karena melihat situasi sekitar, akhirnya Petrus mulai ragu dan dia mulai tenggelam perlahan-lahan. Namun Yesus tidak tinggal diam, Yesus mengulurkan tangannya dan Yesus mau menolong Petrus kembali. Membebaskan Petrus dari rasa keraguan-raguan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal ke-94 ayat 19 menuliskan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saya mencoba membandingkan dalam terjemahan yang lain. Di dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup dikatakan begini, Tuhan, apabila pikiranku diliputi keraguan-raguan dan hatiku gelisah, tenangkanlah aku dan berilah aku penghiburan dan harapan yang baru. Dari ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai seorang manusia, ada kalanya kita dipenuhi dengan keraguan-raguan, ada kalanya hati kita gelisah. Namun ayat ini berkata, kita harus berlari hanya kepada Tuhan. Ketika kita terjebak dalam keraguan-raguan, ketika kita terjebak dalam kegelisahan, maka berlarilah hanya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, serukan pertolongan yang daripada Tuhan, minta Tuhan bantu aku, Tuhan berikan ketenangan bagi diriku, berikan penghiburan dan berikan harapan yang baru. Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya Tuhan akan menolong kita, membantu kita, membebaskan dari rasa keraguan-raguan, maka kita akan bisa merasakan damai yang dari Tuhan. Amin. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, bagaimana upaya dari Gideon untuk bisa merasakan damai yang dari Tuhan. Hal yang ketiga ialah saya mau bilang bahwa Gideon gak akan mungkin bisa berkata Tuhan damai sejahtera jikalau Gideon tidak menerima penyataan yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Gideon, baik itu tentang penyertaan, baik itu tentang janji, baik itu tentang keselamatan yang dinyatakan, pembebasan bagi bangsanya, Gideon gak akan bisa berkata damai sejahtera yang dari Tuhan itu nyata bagi dirinya jikalau Gideon gak mau terima itu semua. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang 23 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam Serabel 2010 menuliskan, tetapi Allah berfirman kepadanya, sejahteralah engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri berkata kepada Gideon, sejahteralah engkau Gideon. Jangan takut, selamatlah engkau Gideon. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Gideon gak akan bisa merasakan damai itu jikalau dia sendiri tidak mau menerima apa yang Tuhan nyatakan bagi dirinya, yaitu tentang sejahteralah engkau, hai Gideon. Bapak Ibu Saudara, pada awal-awalnya Gideon diliputi rasa ketakutan. Tetapi ketika Gideon diliputi oleh rasa ketakutan, maka disitulah penghiburan yang dari Tuhan nyata. Dan ketika penghiburan itu nyata, respon dari Gideon ialah Gideon mau percaya dan Gideon terima penghiburan yang dari Tuhan. Bagi setiap diri kita, ketika kita diliputi oleh rasa ketakutan, ketika kita diliputi oleh rasa kebimbangan, maka percayalah penghiburan yang dari Tuhan itu pasti nyata bagi setiap diri kita. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan sama memperlakukan setiap diri kita. Penghiburannya sama bagi setiap diri kita. Namun yang menjadi perbedaan ialah tentang respon kita menerima penghiburan yang dari Tuhan. Gideon mau terima, Gideon mau percaya akan damai itu. Sehingga dia benar-benar bisa merasakan damai sejahtera terjadi bagi dirinya. Bagi setiap diri kita, hari ini kita belajar bersama tentang Yehovah Shalom, yaitu tentang Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan yang selama ini kita kenal adalah Tuhan yang akan selalu melimpahkan damai-Nya bagi setiap diri kita. Ada 3 hal penting untuk kita benar-benar bisa merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang pertama ialah bebaskan diri kita dari rasa kekecewaan. Yang kedua, bebaskan diri kita dari rasa keraguan. Dan terima penyataan yang dari Tuhan. Terima itu, respon itu dengan positif. Maka, percayalah damai itu akan bisa kita rasakan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Tanamkan agar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat, Tuhan tolong kita hari ini. Amin.